Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa bisyahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah nabi ba'da amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman, kita akan bahas mengenai Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, yaitu Islam sebagai agama yang membawa rahmat ya semesta alam ya, yang dimana disahkan rahmatnya itu ya oleh setiap manusia ya. Nah, akar-akar Islam rahmatan lil alamin ya, bagaimana yang menjadi pondasi ya di dalam agama Islam yang menjadikan agama Islam itu sebagai agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam ya. Dan lalu bagaimana kita mengelola Islam yang ada ini menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, yang benar-benar rahmatan lil alamin dalam bingkai kekinian, yaitu bingkai demokrasi ya, dan juga ada multikultural ya, banyak sekali budaya dan kemanusiaan ya. Dan bagaimana peran Islam ya yang membawa rahmat segala alam ini ya dalam mengatasi krisis global saat ini ya. Nah, apa itu Islam rahmatan lil alamin? Yaitu Islam adalah agama yang membawa rahmat, kasih sayang ya untuk alam semesta ini ya. Nah, konsep ini menekankan keseimbangan ya, adanya tawazunitas ya di dalam agama Islam ini, bahwa agama Islam ini adalah agama yang bukan hanya menitik beratkan pada salah satu sektor saja, yaitu seperti dunia dan akhirat ya. Jadi selain membawa pesan kedamaian dunia, juga membawa tanggung jawab di akhirat ya. Dan juga adanya rasa-rasa keadilan ya, yaitu bisa memberikan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya masing-masing, dan memberikan kasih sayang yang harus diterapkan ya dalam kehidupan manusia ini, yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Islam pada saat ini. Nah, kenapa harus ada agama Islam ini? Karena adanya kelembutan universal ya. Jadi agama Islam ini adalah agama yang mengajarkan kelembutan ya. Agama yang mengajarkan kasih sayang, yang dimana ini adalah sesuatu yang diperlukan untuk seluruh umat manusia ya. Nah, ini adalah ajaran yang menyeluruh ya. Karena di dalam kaidah itu al-Islamun syamilun wa takamilun ya kan. Islam itu adalah sempurna dan menyeluruh ya. Fi kulli zaman wa kulli makan ya, di setiap waktu dan setiap tempat ya. Nah, jadi agama Islam ini dia adalah sesuatu yang diperlukan secara universal ya, sebagai rahmat ya. Dan bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi juga terhadap agama lain juga ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ya, bahwa Rasulullah bersabda, beliau menjamin keselamatan orang-orang kafir zimmi, yaitu orang-orang kafir yang tunduk dalam pemerintahan orang Islam ya. Bahkan Rasulullah menyatakan bahwa barang siapa yang menzolimi kafir zimmi, maka aku adalah pembela mereka gitu. Pembela orang kafir zimmi ini yang dizolimi oleh orang-orang Islam gitu ya. Jadi Islam ini adalah sesuatu yang menyeluruh gitu ya, yang melindungi segenap kehidupan seluruh umat manusia ya. Nah, tadi ada keseimbangan atau adanya tawazunitas ya, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban ya, individualis dan sosialitas ya, serta dunia dan akhirat ya. Ini harus seimbang. Jangan hanya bertitik berat pada salah satunya saja, tapi juga harus kedua-duanya ya. Dan bukan hanya mengejar kepentingan dunia, tapi juga harus adanya kepentingan ukhrawi atau kepentingan akhirat ya, yang harus dipenuhi ya. Nah, banyak sekali ya dalam ayat Al-Qur'an ya yang menyatakan hal tersebut ya, bahwa adanya keseimbangan ya kan. Janganlah kalian itu lupakan dunia ya kan, sebagai tempat mencari bekal akhirat gitu ya.
Nah, Islam sebagai agama yang membawa kedamaian ya. Nah, lalu bagaimana ketika Islam itu berperang ya? Nah, ini ada seseorang ya yang mengomentari ya di akun YouTube saya ya. Itu ketika saya membawakan materi ya, saya mengupload materi yaitu mengenai Islam agama yang membawa kedamaian. Lalu ada yang mengomentari buktinya perang. Nah, ini mungkin harus belajar sejarah Islam lagi ya bagi yang mengomentari hal ini. Kenapa? Karena sebagaimana yang telah yang telah disaksikan oleh kita semua gitu ya, bahwa agama Islam itu tidak pernah melakukan peperangan terlebih dahulu ya. Nah, ketika umat Islam itu dizolimi ya, ketika umat Islam itu diberikan penganiayaan ya, dianiaya gitu ya, ketika umat Islam itu diperangi, barulah umat Islam itu bangkit melawan kan, sebagaimana kita lihat sejarah dahulu kala Rasulullah SAW ya, ketika awal-awal perang itu adalah ketika umat Islam itu selalu dizolimi kan, selalu diperangi oleh orang kafir Quraisy ketika itu ya. Dan selanjutnya ya, yaitu ketika mendapat ancaman dari Romawi dan Persia dan berlanjut sampai sekarang gitu ya. Jadi Islam itu perang ketika memang benar-benar kita ini sudah dizolimi gitu ya. Dizolimi benar-benar luar biasa kezolimannya ya, yang menyebabkan terancamnya agama ini ya, eksistensi agama ini, maka kita harus melawan ya. Nah, oleh karena itulah ya, agama Islam itu tidak pernah mengajarkan untuk menyerang terlebih dahulu ya kan, kecuali kalau kita memang diserang ya. Nah, dasar teologis agama Islam sebagai agama yang rahmat bagi seluruh alam, yaitu pertama adalah Al-Qur'an sebagai sumber utama, yaitu mengajarkan bahwa kita dianjurkan untuk berkasih sayang, membawa kedamaian ya. Dan tidak pernah ya dalam sejarahnya ya seorang yang benar-benar memegang teguh Al-Qur'an, hadis ya, dan asal para sahabat ya, itu menzolimi ya orang lain ya. Walaupun mungkin pernah di dalam kekhalifahan ya, tapi bukan Khalifatul Rasyidin ya, tapi adalah kekhalifahan setelah Khalifatul Rasyidin. Mungkin itu bisa jadi Bani Muawiyah atau Bani Abbasiyah ya. Dan ketika itu memang saat-saat mereka itu lepas atau saat-saat mereka itu kendor terhadap ajaran Islam itu sendiri gitu ya. Nah, sehingga mereka melupakan ya sebagian dari ajaran agama mereka sendiri gitu ya. Nah, sehingga mereka melakukan kezoliman ya, mereka melakukan penganiayaan dan juga mereka melakukan sesuatu yang di luar koridor Islam ya. Nah, jadi jangan salahkan pada Islamnya, tapi lebih kepada personnya ya, kepada orangnya ya. Nah, ajaran kasih sayang dan rahmat ya. Nah, ini berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW menekankan betapa pentingnya ya Islam ini diturunkan sebagai agama yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam. Nah, lagi-lagi kita harus lihat sejarahnya ya teman-teman ya. Dulu ya, sebelum Rasulullah SAW itu diutus menjadi Nabi dan Rasul, itu yang namanya penganiayaan ya, yang namanya kezaliman itu tersebar luas di seluruh permukaan bumi ya. Dan bahkan ketika itu banyak sekali ajaran-ajaran sesat ya, seperti Mazdaisme ya, yang mana mencoreng wajah peradaban umat manusia, yaitu adanya ajaran boleh menikahi keturunannya sendiri ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Raja Persia ya ketika itu ya, dan bahkan Bani Ismail ya yang keturunan Arab, yaitu juga mulai terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang sesat ya, yaitu mulai menyembah patung ya, mulai membuat berhala ya, sampai akhirnya Rasulullah SAW itu diutus ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima wahyu ya, dan memberantas itu semua ya, memberantas segala macam pemikiran-pemikiran yang sesat ya, yang menjadikan adanya kezaliman yang luar biasa di muka bumi ini ya. Nah, penafsiran ulama dan sejarah Islam yang melalui kajian mendalam oleh para ulama dan penelusuran sejarah Islam ya. Nah, bagaimana konsep Islam yang rahmat semesta alam ini ya menjadi suatu kajian yang sangat penting gitu, karena kita bisa melihat tadi ya bagaimana sejarahnya dulu sebelum Rasulullah itu diutus ya, sampai ketika Rasulullah SAW itu menerima wahyu dan wafat ya, dan diteruskan oleh para sahabat Rasulullah.
dan para ulama-ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in ya, dan sampai saat ini ya, itu membuktikan bagaimana Islam itu adalah sebagai rahmat semesta alam ya. Tapi ada satu hal yang harus kita ketahui ya teman-teman, bahwa agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW ya. Nah, jadi agama Islam ini dia dibawa oleh semua nabi ya, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu orang nabi pun yang membawa agama melainkan agama Islam ya. Dan adapun munculnya agama-agama lain itu karena adanya kevakuman ya, sebagaimana yang terjadi ya di di dalam agama Yahudi dan juga agama Nasrani ya, itu terjadi kevakuman kenabian sehingga mereka membuat ajaran agama sendiri ya, yang mana berawal dari nama golongan atau kaum mereka ya. Contoh Yahudi. Yahudi itu berasal dari keturunan Yahuda ya, yaitu keturunan dari Bani Israel ya ketika itu ya, dari Israel itu ya, itu Nabi Daud ya, lalu sampai ke zaman Nabi Musa alaihissalam ya. Dan begitu pula dengan Nasrani ya. Nasrani itu adalah berawal dari kata Nasoro, yaitu penolong ya. Nasrani itu ada artinya penolong ya. Nasoro dalam bahasa Arab itu Nasoro ya, Ansor ya, penolong. Penolongnya siapa? Penolong Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini adalah orang-orang ya, sebenarnya artinya itu adalah orang-orang yang menolong Nabi Isa alaihissalam ya, yaitu golongan Hawariyin ya. Nah, golongan Hawariyin itu orang-orang yang menolong Nabi Isa alaihissalam ya. Tapi ketika itu golongan Hawariyin itu ya, mereka sudah tidak ada ya, ya, dan muncullah namanya Nasoro itu ya. Dan adapun Nasoro yang sekarang ini menjadi nama sebuah agama ya. Dan Islam itu sebenarnya adalah agama yang bukan hanya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi juga oleh nabi-nabi sebelumnya ya, dari Nabi Adam AS sampai dengan Nabi Muhammad SAW, itu membawa agama yaitu agama Islam ya. Walaupun mungkin syariatnya yang beda ya, yang membedakan itu adalah syariatnya, bukan pada nama agamanya ya. Syariatnya apa tuh? Tata cara ibadahnya ya. Tapi secara agama mereka membawa agama yang sama, yaitu agama Islam ya. Prinsip-prinsip Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, yaitu pertama universalitas. Kenapa sih kok kasih sayang ya, terus keadilan ya, dan juga yang lainnya ya, itu pasti menjadi sebuah rasa yang harus dipenuhi oleh semua manusia ya. Dan itu semua ya diwajibkan, diajarkan oleh agama Islam ini, bahwa setiap manusia itu wajib ya untuk ada rasa kasih sayang, adanya rasa keadilan, dan juga adanya rasa tidak boleh saling menzolimi ya, adanya rasa tenggang rasa dan sebagainya macamnya ya. Dan itu adalah sesuatu hal yang universal ya. Nah, lalu ada keseimbangan, yaitu adanya tawazunitas di dalam agama Islam ya, yaitu adanya keharmonisan, adanya keseimbangan, tawazun ya, harmonis ya, tidak saling menzolimi ya, antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, serta keselarasan antara hak dan kewajiban ya. Lalu adanya toleransi. Nah, toleransi ini artinya adalah membiarkan agama lain menjalankan ibadah mereka ya. Jadi toleransi ini bukan sinkretisme ya teman-teman ya. Bukan berarti kita ada teman kita mungkin ke gereja, kita ikut ke gereja. Ada teman kita ke wihara, kita ikut ke wihara. Bukan seperti itu toleransi. Toleransi itu adalah membiarkan ya, misalkan di tanggal 25 Desember ya, ada mungkin teman kita yang merayakan Natal, ya sudah, biarkan mereka merayakan Natal mereka ya, tapi kita jangan ikut-ikutan ya, biarkan, itu namanya toleransi ya. Nah, sebagaimana di dalam Al-Qur'an ya, kita ketahui dalam surat Al-Kafirun ya kan, lakum dinukum waliyadin kan, bagimu agamamu, bagiku agamaku ya. La ikraha fid din kan, tidak ada paksaan dalam agama ya. Qad tabayyana rusdu minal ghayy ya. Sungguhlah jelas ya yang benar gitu kan. Jadi ya terserah Anda ya kan, nggak ada paksaan dalam agama, tapi ingat yang benar itu sudah jelas ya kan, yang benar itu sudah jelas ya. Jadi itulah makna
toleransi. Jadi membiarkan ya, kita membiarkan teman-teman kita yang beragama lain untuk menjalankan ibadah mereka gitu ya. Bukan kita ikut-ikutan ya. Nah, jadi itu toleransi teman-teman ya. Nah, lalu keadilan ya, yaitu kita bisa menempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya ya. Nah, jadi kita menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh umat manusia ya, tanpa membedakan latar belakang ya. Jangan melihat oh dia anak dari misalkan seorang yang bekerja kasar gitu ya. Nah, tidak boleh seperti itu gitu ya. Setiap orang ya, setiap insan ya, di dalam agama Islam itu dia dipandang sama ya. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya ya. Yang membedakan itu adalah bagaimana ketakwaan orang tersebut ya. Jadi bukan berdasarkan pada keturunan, bukan berdasarkan pada pekerjaan ya, bukan berdasarkan pada warna kulit ya, bukan berdasarkan pada yang fisik gitu ya, tapi lihat berdasarkan pada ketakwaan ya. Lalu bagaimana implementasi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita harus berbuat baik ya. Kita harus mencerminkan bagaimana kita sebagai umat Islam ini ya, kita memberikan contoh ya, berbuat baik kepada siapapun ya. Seperti membantu ya, dan juga menjaga harmoni ya, menjaga keharmonisan ya di lingkungan ya. Kita jangan menjadi seorang provokator yang menjadi seorang yang membuat kegaduhan ya, jangan membuat keonaran ya. Nah, harus menjaga harmonitas ya di dalam kehidupan dan menghargai perbedaan ya. Nah, setiap perbedaan yang ada ya itu harus kita terima ya, selama perbedaan itu tidak menimbulkan perpecahan ya, tidak menimbulkan kegaduhan ya, tidak menimbulkan peperangan ya, maka kita harus menghargainya ya. Nah, jadi saling menghormati ya. Nah, lalu bagaimana peran Islam ya sebagai agama rahmatan lil alamin dalam kehidupan masyarakat ya. Nah, adanya perwujudan toleransi tadi ya, yaitu kita membiarkan agama lain menjalankan ibadah mereka menurut kepercayaan mereka ya, tapi kita tidak boleh ikut-ikutan ya. Kita membiarkan, kita menghormati gitu ya. Nah, lalu bagaimana pembangunan sosial ya, bagaimana sama masyarakat kita harus saling menghargai, menghormati, tidak boleh saling menyinggung, tidak boleh saling mengejek, menjatuhkan ya. Dan bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan ya, kita ini tidak boleh menghina Tuhan-Tuhan mereka ya, karena kalau kita duluan yang menghina ya, lalu mereka menghina Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja kita yang menghina Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita jangan menjadi provokator ya. Nah, lalu pemeliharaan keberagaman ya. Nah, konsep ini menghargai keberagaman ya. Konsep ini menghargai berbagai macam budaya, suku ya, dan agama yang ada di masyarakat ya. Nah, ini menjadi kalau kita tidak memelihara keberagaman, ini akan menjadi konflik ya, akan menjadi konflik kalau kita tidak menghargai. Nah, ini untuk mencegah konflik ya. Dan sebagai penyebaran kedamaian ya, sebagaimana kita ketahui sejarahnya dulu ya, dari zaman Rasulullah sampai dengan zaman para sahabat khulafaur rasyidin ya, lalu zaman ulama tabi'in ya, tabi'ut tabi'un ya, lalu zaman sampai ke khalifah Islam yang terakhir ya, bagaimana ketika mereka memegang teguh pada ajaran agama Islam ya, maka kedamaian itu terwujud ya. Kedamaian itu terwujud luar biasa ya, sampai akhirnya umat Islam itu mulai lengah dan tidak memegang Al-Quran dan hadis lagi, akhirnya runtuh ya, sehingga kedamaian pun terenggut ya, dan hilang dari muka bumi ini, sebagaimana yang terjadi saat ini ya. Saat ini begitu banyak peperangan, begitu banyak pembunuhan, begitu banyak penganiayaan ya, baik itu yang dilakukan oleh siapapun gitu ya. Kenapa? Karena tadi Islam ini tidak lagi dijadikan sebagai agama, sebagai pedoman hidup kita gitu ya. Al-Qur'an dan hadis ditinggalkan ya. Sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin itu menjadi mimpi ya, menjadi utopia, menjadi sesuatu yang tidak istilahnya tidak mungkin gitu ya. Nah, ini ya tantangannya ya. Ada resistensi budaya. Nah, masing-masing suku membanggakan terlalu berlebihan gitu ya, bahwa sukunya lah yang paling mulia, sukunya lah yang paling berjasa, sukunya lah yang paling bagus.
Nah, ini merupakan sesuatu yang paling berbahaya ya. Dan ini pernah terjadi dahulu kala ya, ketika di Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj ya, ketika mereka belum dipersaudarakan oleh keimanan ya, mereka selalu berperang ya. Mereka selalu menganggap bahwa mereka itu adalah golongan yang paling di atas yang lainnya ya. Nah, ini ada resistensi kebudayaan ya. Ketika mereka merasa diri itu yang paling unggul dibandingkan dengan yang lain ya. Nah, ketika Islam masuk sana, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya, lalu Rasulullah mempersaudarakan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang mulia. Yang sebelum mereka adalah orang-orang yang hina, mereka yang di bawah jajahan Yahudi ketika itu, ya. Jadi ketika sebelum Rasulullah itu masuk ke Madinah, ya, Aus dan Khazraj itu menjadi bulan-bulanannya orang-orang Yahudi, ya. Nah, ketika Rasulullah masuk ke Aus dan Khazraj, maka mereka menjadi bangsa yang mulia ya, karena keislaman mereka ya, karena mereka tidak lagi berpecah belah ya. Nah, lalu adanya pemahaman yang terbatas. Nah, ini hati-hati ketika ada orang yang baru belajar Islam ya, seolah-olah dia itu sudah menjadi ahli dalam agama Islam, dan ketika mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an ya, mereka belum memahaminya dan menyimpulkan ya dengan pengetahuan mereka ya, sehingga menjadi sesuatu hal yang paradoks gitu ya, yang berlawanan gitu ya. Yang seharusnya menjadi rahmat menjadi musibah ya. Nah, ini hati-hati ya dengan pemahaman yang terbatas ya. Ada intoleransi dan ekstremisme ya. Nah, ini adanya orang-orang yang tidak menghargai sesama agama ya. Nah, ini intoleransi ini terjadi ya pada setiap agama ya. Nah, munculnya ekstremis ya, menganggap bahwa agamanya lah memang ya, kita memang menganggap agama kita ini ya, yang kita anut pasti agama yang benar gitu kan, yang salah. Tapi bagaimana kita bisa memposisikannya ya, tidak melukai hati orang lain ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa memposisikan ya, agama kita ini adalah agama yang benar dan kita tidak menyakiti hati agama lain ya, pemeluk agama lain ya. Nah, itulah yang harus kita lakukan, bukan justru mencemooh ya, bukan justru mengejek ya, bukan justru malah istilahnya menjatuhkan gitu ya. Nah, justru kita bisa memposisikan diri kita ini sebagai suri tauladan ya, sebagai contoh ya. Nah, lalu kontradiksi kebijakan ya, adanya kebijakan pemerintah yang masih belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin ya. Nah, ini juga menjadi tantangan. Terkadang memang ada kebijakan mungkin yang belum berpihak ya. Misalkan contoh ya, dulu itu sebelum tahun 94 ya, yang namanya bank itu ya, itu masih bank yang banyak itu adalah bank-bank konvensional atau bank ribawi ya. Nah, ketika muncul bank syariah ya, itu kan baru muncul tuh sistem ekonomi ya, yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis, yaitu ekonomi syariah yang diimplementasikan oleh bank syariah. Ketika itu adalah bank muamalat yang pertama, lalu diikuti oleh bank syariah mandiri ya tahun 99, dan itu baru ada kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang kesyariahan dalam bermuamalah gitu ya. Nah, lalu ketika sebelum itu bagaimana? Nah, sebelum itu yang muncul adalah lembaga-lembaga ribawi ya, yang kontradiksi dengan ajaran Islam. Jadi bagaimana mungkin menjadi sebuah contoh ya ketika tidak ada payung hukumnya ya. Nah, ini juga memang perlu adanya dukungan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan visi agama Islam ini, yaitu menjadi rahmat semesta alam ya. Nah, bagaimana kita mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin? Adalah pertama, yaitu kita harus memperkuat komitmen kita ya, harus kita komitmen bahwa Islam ini adalah agama yang memberikan rahmat bagi semesta alam ya, membawa rahmat ya. Dan kita harus percaya itu dan membangun pemahaman yang lengkap ya. Nah, jadi pemahaman yang lengkap bukan hanya pemahaman yang separuh-separuh ya. Nah, kita lihat sejarahnya ya, bagaimana dulu Rasulullah, para sahabat, lalu para ulama, tabiut tabiin ya, yang membuktikan bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin ya. Lalu mempraktekkan nilai-nilai inklusif ya, nilai-nilai kebersamaan. Nah, ini ya, kita sebagai umat Islam ini, kita memang umat yang wasaton ya, umat pertengahan ya. Maka kita harus berbaur masyarakat ya. Nah, kita bisa berbaur ya tanpa harus kita lebur ya. Nah, kita harus bisa berbaur tanpa harus kita lebur. Maksudnya gimana?
kita sebagai seorang muslim, kita harus tetap bisa bergaul di tengah-tengah masyarakat ya. Mungkin di tengah-tengah masyarakat kita masih ada yang ya jangankan yang di luar Islam ya, mungkin yang sama muslim pun juga masih ada yang minum-minum ya, masih ada yang mengkonsumsi barang-barang yang syubhat ya, seperti rokok gitu ya. Nah, tapi kita juga harus tetap berbaur dengan mereka gitu ya, tanpa harus kita lebur. Lebur itu maksudnya apa? Malah kita ikut-ikutan ngerokok, malah ikut-ikutan kita minum ya kan. Nah, itu jangan ya. Nah, justru kita mewarnai mereka, bagaimana kita bisa membawa mereka itu ke arah yang lebih baik gitu ya, menjadi orang-orang yang tersadarkan lah ya. Nah, kontribusi Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan global ya, dalam kehidupan sekarang ini ya. Nah, dari toleransi antar agama ya, bagaimana kita sesama umat beragama ini saling menghargai ya, saling menghormati tanpa harus menjatuhkan, ngejek ya. Lalu adanya kerjasama internasional ya. Nah, lalu bagaimana kita ini bersama-sama di dalam dunia internasional ini menjaga keamanan ya, kedamaian ya, mengatasi permasalahan manusia dan lingkungan hidup ya. Lalu pendidikan, perdamaian ya. Nah, Islam sebagai agama yang membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia ya. Nah, ini ya. Nah, lalu bagaimana di era kontemporer ini yang menjawab tantangan modern ya. Nah, bagaimana saat ini ya, di zaman modern ini ya, ternyata konflik itu ada banyak bahkan ya. Belum lama ini ya banyak sekali demonstrasi yang berujung dengan kekerasan ya, baik itu di negara kita maupun di negara lain ya. Seperti ya 5 tahun terakhir ini ya, seperti di Nepal ya, di Sri Lanka dan negara-negara lain, dan bahkan negara kita sendiri. Nah, itu kenapa sih bisa kayak gitu? Ya karena tadi ya, Islam itu tidak dijadikan sebagai pedoman ya. Jadi banyak mungkin ya, kita sebagai umat Islam sendiri juga meninggalkan agama kita ini dengan alasan tadi tidak modern gitu kan, terlalu kuno gitu kan, atau dibilang kolot gitu ya, sehingga yang terjadi adalah ya perpecahan ya, peperangan ya. Nah, lalu harmonisasi kehidupan ya. Nah, ini juga merupakan suatu upaya bagaimana implementasi ya. Lalu kontribusi global ya, bagaimana kita ini sebagai umat Islam ini memberikan sumbangsih ya perdamaian di dalam umat beragama ya di muka bumi ini. Nah, jadikan Islam ini ya, rahmatan lil alamin ini sebagai panduan hidup ya. Nah, Islam itu adalah agama yang membawa kedamaian dan rahmat ya, membawa kasih sayang ya. Dan ini merupakan panduan hidup bagi seorang muslim ya, bahwa kita sebagai orang Islam ini kita tidak boleh memberikan contoh yang buruk gitu ya. Nah, kita harus memberikan contoh yang baik. Harus berlaku adil ya. Nah, akar Islam rahmatan lil alamin adalah agama kasih sayang bagi seluruh alam ya. Nah, tertanam dalam prinsip menyebarkan kedamaian ya, keharmonisan di dunia ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat ya, dan juga para ulama-ulama kita terdahulu ya, ulama-ulama salafus saleh ya, tabi'un ya, tabi'ut tabi'in ya. Nah, bagaimana ya agama Islam ini sebagai agama yang rahmatan. Nah, tadi udah ya. Nah, kita menyatukan perbedaan ya. Perbedaan maksudnya kita tidak boleh membeda-bedakan seseorang itu berdasarkan tadi ya keturunan segala macamnya itu ya. Karena yang menjadi tolak ukur itu adalah manusia yang bertakwa ya. Nah, ini ya dalam Quran surat Al-Anbiya ya, ayat 107 ya, dikatakan, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad dan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam ya. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu ya. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balas penghormatan itu dengan yang lebih baik ya. Nah, ini banyak dalil-dalil ya yang menyuruh kita untuk menjadi orang-orang yang baik gitu ya. Nah, kenapa sih sejarah perkembangan Islam ya? Nah, karena memang satu paket gitu ya. Islam itu dengan membawa rahmat itu satu paket, bukan ajaran baru ya. Ini memang agama Islam itu sendiri adalah satu paket ya. Yang namanya agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin gitu teman-teman ya. Bukan awal itu Islam doang lalu ditambahkan rahmatan lil alamin, bukan ya. Nah, ini memang satu paket ya. Islam itu memang membawa rahmat bagi seluruh alam gitu ya teman-teman ya.
dalam Al-Qur'an dan hadis ya. Nah, lalu yang namanya satu paket ya, itu pasti adanya integrasi dengan lingkungan ya. Contoh misalkan ya, di negara kita ini adanya makanannya adalah beras kan. Di negara kita ini awalnya yang namanya kurma, gandum itu kan belum ada ya. Dulu kan yang namanya transportasi itu kan masih susah. Sehingga apa? Sehingga yang namanya menjalankan hukum Islam itu ya kita sesuaikan dengan apa yang ada di tempat kita ya. Zakat ya dengan beras gitu loh ya. Ketika awalnya itu memang tidak ada kurma dan gandum gitu kan. Nah, jadi adanya integrasi dengan budaya lokal ya. Jadi kita menjalankan syariat Islam ini ya, mengintegrasikan ya dengan budaya setempat gitu ya. Tapi bukan berarti ya apabila ada budaya yang tidak sesuai dengan Islam itu tetap kita lakukan, bukan ya. Justru kita mengintegrasikan ya, kita selama itu adalah istilah itu adalah budaya yang bersifatnya itu hablum minanas, itu bisa kita ganti substansinya ya, kita bisa ganti isinya. Mungkin kulitnya masih mungkin kulitnya itu bisa jadi masih mirip-mirip ya, tapi substansinya bisa kita ganti ya. Contoh apa tuh? Itu enggak? Contohnya itu misalkan ya, masyarakat kita ini masih kental banget yang namanya tahlilan kan. Ada sebagian saudara kita itu yang mengatakan tahlilan itu adalah budayanya agama lain gitu ya. Nah, kalau memang secara sejarah mungkin ya bisa jadi iya, tapi bagaimana dulu ya Rasulullah ya dan para sahabat ya, itu dulu itu ada namanya musyawarah di di Mekah ya. Isi musyawarahnya itu ya, sebelum Rasulullah itu futuh Mekah ya teman-teman ya, sebelum Rasulullah SAW itu futuh Mekah, isi surahnya itu ya, isi musyawarahnya itu isinya ya, ketika itu apalagi ketika masa-masa Rasulullah SAW itu menerima wahyu dari Allah ya, dan berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, isi musyawarahnya itu adalah sesuatu yang membahayakan Rasulullah ya, sampai-sampai ada rencana pembunuhan Rasulullah SAW itu ada di dalam musyawarah tersebut gitu ya. Nah, jadi ketika Futuh Mekah ya, ketika Rasulullah itu berhasil menaklukkan Mekah, maka musyawarah itu berubah ya. Musyawarah itu berubah menjadi musyawarah yang bernafaskan Islami ya. Apakah Rasulullah ketika itu dan para sahabat ketika itu langsung membubarkan atau langsung meniadakan kebiasaan musyawarah tersebut? Ternyata enggak teman-teman ya. Ternyata Rasulullah dan para sahabat itu hanya mengganti substansinya saja, tapi kebiasaan musyawarahnya itu tetap ada gitu loh ya. Nah, jadi mungkin kita tidak boleh berpikir terlalu picik juga gitu ya. Wah, ini dulunya seperti ini nih, udah hapus, zaman Rasulullah nggak ada. Kata siapa zaman Rasulullah nggak ada? Mungkin ada tapi dengan bingkai yang berbeda. Nah, kita harus belajar sejarah lagi ya. Nah, ini prinsip-prinsip rahmatan lil alamin ya. Pertama itu toleransi ya. Nah, lalu perdamaian ya. Nah, ini sama ya tadi ya. Nah, ini tadi juga udah ya. Ini bagaimana kita menjalankan sini peran umat Islam ya, yaitu menjadi teladan menyebarkan ajaran yang rahmatan lil alamin ya. Ini hanya berulang ya teman-teman ya. Mungkin sampai sini saja ini karena isi materinya sama ya. Ini ya. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa bekerja sama antar umat beragama ya. Tapi bukan berarti kita menggabungkan agama ya, bukan berarti kita menggabungkan agama ya. Hanya bekerja sama ya. Lalu penguatan institusi Islam ya, seperti mulai dari perekonomian ya, bank syariah ya, lalu peradilan agama dan lainnya ya. Nah, ini hanya materi-materi yang sifatnya berulang ya. Ya, mungkin itu teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.